Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini Bapak Ibu masih dalam kondisi prima dalam kegiatan pembel kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan coba presentasikan beberapa program prioritas sekolah. Jadi untuk dipahami nanti Bapak Ibu, mana hal-hal yang menjadi prioritas, mana hal-hal yang bisa kita geser. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Pertama, ada beberapa poin sebelum saya sampai ke program sekolah. Kita lihat beberapa poinnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama itu ada profil sekolah, kemudian ada visi misi sekolah, kemudian ada lagi proses PBM, kemudian nanti kita akan lihat rapor pendidikan, dan ini poin penting kita nanti akan kita lihat itu program sekolah. Nanti program sekolah ini juga akan kita giatkan nanti di program ekstra kurikuler juga ada nanti. Baik Bapak Ibu, kita masuk yang pertama itu profil sekolah. Kita lihat sebenarnya nama sekolah kita sudah semua tahu, SD Negeri 16 Kabupaten Timur. Kita lihat visi misi sekolah Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa visi misi sekolah yang saya perbaiki untuk memperjelas arah kemana kita akan membawa sekolah kita. Kita lihat Bapak Ibu, visi misi sekolah kita Bapak Ibu, terwujudnya warga sekolah, khususnya ini serta didik ya Bapak Ibu, buat kita itu ya, yang berintak, beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi dan peduli lingkungan. Selanjutnya kita lihat proses PBM yang ada di sekolah kita. Proses belajar mengajar di sekolah kita Bapak Ibu itu ada 3. Yang pertama itu proses intrakurikuler, kemudian ada co-kurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler. Kita lihat intrakurikuler. Untuk dipahami Bapak Ibu, intrakurikuler itu kita sekarang menggunakan kurikulum nasional. Kemudian pendekatan yang kita gunakan itu pendekatan deep learning atau pendekatan mendalam. Untuk co-kurikuler, kita lihat Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Co-kurikuler itu Bapak Ibu adalah kegiatan penunjang. Untuk dipahami Bapak Ibu, co-kurikuler itu kegiatan penunjang pembelajaran yang dirancang untuk memperdalam, memperkuat materi yang dipelajari. Kemudian kegiatan ini terintegrasi dengan bidang studi. Bisa berupa proyek itu Bapak Ibu ya. Bisa berupa proyek. Kemudian jumlah jam co-kurikuler ini itu 1 JP per bidang studi. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat ini salah satu program sekolah juga Bapak Ibu kegiatannya, termasuk prioritas bagi saya. Karena setelah saya kita berbincang, berdiskusi dan saya tanya pada masing-masing Bapak Ibu, hampir mungkin kurang lebih 5 atau 10 tahun ini ekstrakurikuler di sekolah ini tidak aktif. Kita lihat untuk ekstrakurikuler tahun ini Bapak Ibu, saya mengambil 3 ekstrakurikuler. Yang pertama itu pencaksilat. Tahfiz itu ekstrakurikuler kedua itu dipercaya kepada Puangi gitu ya. Puangi. Target juga ada ya Puangi ya. Nah, untuk Puangi juga ada target Pak Ibu. Minimal itu hari ini berdasarkan data anak-anak itu tidak ada anak kita yang hafal 1 juz di sekolah kita di Pak Ibu. Minimal itu Pak Ibu targetnya itu dalam 1 semester 100.
pramuka Bapak Ibu juga seperti itu. Pramuka ini juga menjadi perhatian bagi saya. Kenapa Bapak Ibu? Pertama itu ekstrakurikuler wajib. Jadi mohon Bapak Ibu support untuk kegiatan ekstrakurikuler ini agar anak-anak kita bisa berkembang dari sisi akademik dan non akademiknya nanti. Kemudian kita lihat rapor sekolah untuk tahun ini. Rapor sekolah alhamdulillah berkat kerjasama tim, khususnya Ibu kelas 5 Bu Gadis sudah memaksimalkan. Tepuk tangan untuk Bu Gadis. Sudah memaksimalkan usaha, sudah berusaha, mungkin sudah mengatur strategi seperti apa, termasuk berdasarkan aturan Permendiknas kemarin jam kerja guru itu kan 37,5 jam. Kemarin kan sudah kita bahas itu. Dapat rata-rata satu hari itu Pak Ibu 7,5 jam. 7,5 jam itu kalau kita hitung itu kita berakhirnya itu jam 3. Kegiatan pembelajaran berakhir jam 2:04 atau jam 1:45. Jadi Bapak Ibu manfaatkanlah waktu yang tersisa sampai jam 3 itu sesuai dengan tupoksi kita. Pertama itu merencanakan. Artinya Bapak Ibu apa kegiatan besok, rencanakan hari ini. Termasuk Bapak Ibu melakukan persiapan untuk mengajar besok. Misalnya Bapak Ibu membuat LKS. Printkan LKS-nya hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak memprint LKS itu waktu mengajar. Misalnya Bapak Ibu mengajar, ingat LKS, itu Bapak Ibu printkan sehingga ada kekosongan yang terjadi di sana Bapak Ibu. Ini untuk rapor pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk semester depan atau tahun depan lebih baik lagi. Kita lanjut Bapak Ibu untuk program sekolah. Program sekolah itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama, program kementerian. Program kementerian ini harus kita sinkronkan dengan sekolah. Nggak boleh enggak. Yang kedua itu program pembiasaan pagi. Nah ini juga perlu. Kenapa begitu? Dari pertama saya datang ke sini Bapak Ibu, bukan tidak baik ya Bapak Ibu, sudah baik semuanya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita tambahkan. Makanya saya rancang untuk program pembiasaan pagi. Kemudian yang ketiga itu program literasi dan numerasi. Program literasi dan numerasi ini berhubungan dengan rapor tadi Bapak Ibu. Berhubungan dengan rapor pendidikan kita tadi. Untuk program pembiasaan pagi. Ya. Itu pagi Bapak Ibu salah satu yang ditekankan, itu salah satu program itu menyambut kedatangan siswa. Ini menjadi prioritas saya karena kedatangan anak disambut itu Bapak Ibu kita bisa melihat apakah anak tersebut bermasalah pagi itu atau tidak. Kalau ingin datang karuah ini bentuknya Bapak Ibu mungkin ada masalah. Dengan tahunya Bapak Ibu bermasalahnya anak ini tidak jelas nanti Bapak Ibu bisa menentukan strategi apa yang tepat. Itu salah satu tujuan menyambut kedatangan siswa itu. Untuk hari Rabu Bapak Ibu, ini program terbaru kita itu Rabu Bercerita atau disingkat dengan Raberta. Berikutnya program literasi dan numerasi. Ini dia Bapak Ibu. Karena kita akan coba dulu dengan hal yang mudah. Program literasi yang pertama itu program Batwa. Batwa itu baca buku di rumah. Ada spidol Bapak Ibu. Jadi saya kasih format Bapak Ibu. Khususnya ini untuk kelas 3 bisa diterapkan, kelas 3, kelas 4, 5 dan 6. Jadi formatnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Ya, baca buku di rumah. Dan ini perlu Bapak Ibu koordinasikan dengan orang tua. Karena ini penting Bapak Ibu. Kalau tidak ada support orang tua di rumah, itu program ini hanya tinggal program.
Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu harus koordinasikan. Jadi nanti anak menyiapkan satu buku Bapak Ibu. Pada satu buku itu anak-anak diinstruksikan untuk membaca di rumah dan didampingi oleh orang tua. Minimal itu 2 paragraf. Kalau guna kelas 3 itu Pak Nurdin bisa 1 paragraf atau 2 paragraf, perlu banyak-banyak. Tujuannya ini untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi setelah dia baca 1 paragraf atau 2 paragraf, boleh didampingi oleh orang tua. Nanti anak-anak disuruh menuliskan deskripsi atau inti poin dari bacaan yang dia baca itu. Jadi 2 kegiatan ini kita coba dulu Pak Ibu 1 semester ini. Nanti di akhir semester kita evaluasi kembali sejauh mana dampaknya. Kemudian untuk numerasi Bapak Ibu, numerasi ini berhubungan dengan angka ya Bapak Ibu. Itu ada program SUTA, Suite Matematika. Suite Matematika ini Bapak Ibu itu berhubungan bisa dengan penjumlahan, bisa dengan pengurangan, bisa juga dengan perkalian atau pembagian. Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti merancangnya suite perkalian ini dalam kelas, itu saya kembali serahkan kepada Bapak Ibu yang tahu dengan kelasnya masing-masing. Program utama ini berdasarkan rapor mutu kita. Mudah-mudahan ini berdampak dan ini diaplikasikan nanti di dalam kelas. Harapan saya Bapak Ibu, kita sama-sama bekerja sama. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ini adalah tugas Bapak Ibu, kerja kita, tugas kita, pengabdian Bapak Ibu. Jadi untuk kita bisa melakukan hal yang hebat itu Bapak Ibu harus mencintai pekerjaannya. Dengan mencintai pekerjaannya, Bapak Ibu insya Allah bisa menghasilkan hal-hal hebat. Kira-kira demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya pada penyampaian program sekolah ini. Dengan bersama kita bisa, dan dengan bersama kita tidak akan ragu dalam melangkah. Jadi mari kita saling menjaga, baik itu dari tutur kata, etika,